Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anindya Putri dari kelas R8A dengan NPM 2022-21-5057. Saya ingin memenuhi tugas individu mata kuliah Akhlak dan Etika dengan memaparkan materi yang berjudul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu pedoman tersebut adalah mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Ketiga konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang tertib, adil, aman, dan sejahtera. Dalam Islam, seluruh pelaksanaannya harus berlandaskan nilai keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab. Demokrasi dalam perspektif Islam memiliki kesamaan dengan prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah merupakan proses berdiskusi untuk mencapai keputusan terbaik yang membawa manfaat bagi semua pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat setiap orang dan mendorong adanya kerjasama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara santun dan bertanggung jawab. Selain dalam surat Asy-Syura, perintah bermusyawarah juga terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk tetap bermusyawarah dengan para sahabat meskipun beliau adalah seorang nabi yang memperoleh wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Melalui musyawarah, suatu keputusan diharapkan dapat diterima oleh semua pihak karena dihasilkan melalui pertimbangan bersama, bukan berdasarkan kepentingan individu atau golongan tertentu. Walaupun memiliki kesamaan dengan demokrasi modern, demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan mendasar. Demokrasi modern menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola kehidupan sesuai dengan syariatnya. Oleh karena itu, kebebasan dalam Islam tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah harus tetap mengutamakan nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan. Dalam Islam, seorang pemimpin merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin memiliki tugas untuk mengatur masyarakat, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 agar Islam menaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin selama kepemimpinannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu amanah, jujur atau shidik, cerdas atau fatonah, serta mampu menyampaikan kebenaran atau tabligh.
Selain itu, seseorang pemimpin harus bersikap adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap bentuk kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain demokrasi dan kepemimpinan, Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap penegakan hukum. Tujuan hukum dalam Islam bukan hanya memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia agar menegakkan hukum secara adil sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Maidah ayat 8. Kedua ayat tersebut mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang jabatan, kedudukan, kekayaan, ataupun hubungan keluarga. Penegakan hukum dalam Islam juga didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap seseorang hanya karena memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu. Selain itu, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga 5 hal pokok atau maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terlindungnya 5 hal tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi aman, damai, tertib, dan sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum merupakan 3 konsep yang saling berkaitan dalam perspektif Islam. Demokrasi diwujudkan melalui musyawarah yang mengedepankan kebersamaan, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sedangkan penegakan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat. Apabila ketiga prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis, sejahtera, serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita hendaknya mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.